Pemirsa, apakah pemanggilan kembali Muhaimin Iskandar ini memang memiliki muatan politis yang tinggi? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan mantan penyidik KPK, Lakso Anindito. Mas Dito, selamat sore. Selamat sore, Mas Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya, Mas Dito. Mas Dito, sudah ada hasil surveinya nih. Survei Voxpol menyebutkan lebih dari 50% publik meyakini hukum digunakan untuk menjaga lawan politik. Nah, menurut Mas Dito, apakah itu yang terjadi dalam KPK pada saat ini? Jadi ketika kita melihat proses pemanggilan ini, kita tidak boleh lepaskan dari 3 faktor yang sangat penting. Yang pertama, kita harus melihat bahwa ketika kita bicara mengenai substansi kasusnya, bukan hanya Muhaimin Iskandar yang pernah disebut dalam proses penegakan hukum yang ada di KPK. Jadi artinya kita tidak bisa melepaskan bahwa memang kalau memang mau diproses secara fair, harusnya diproses semuanya. Itu satu. Yang kedua, yang menjadi titik penting juga adalah persepsi publik yang menganggap sangat tinggi muatan politis ini tidak bisa dilepaskan dari kinerja KPK saat ini. Kita bisa melihat bahwa pimpinan KPK berkali-kali dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan ke Dewan Etik terkait dengan dugaan konflik kepentingan dalam proses penanganan kasus. Dan bahkan satu pimpinan KPK telah dinonaktifkan karena memang ada dugaan yang sangat kuat adanya konflik kepentingan dalam penanganan kasus. Dan yang kedua, pada akhirnya mengundurkan diri karena kasus lainnya. Yang ketiga, yang menjadi hal penting juga yang perlu diyakini bahwa ketika kita ingin melihat ini sebagai satu proses penegakan hukum yang harusnya berjalan secara lurus, maka kita harus meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh KPK itu harus dilakukan oleh komisioner yang bersifat independen dan tidak terlepas dari konteks yang kita lihat sekarang bahwa ada masa perpanjangan pimpinan KPK selama 1 tahun. Itu yang mungkin menjadikan akumulasi publik seperti itu. Jadi saya tidak bicara bahwa ada atau tidak kasus terkait dengan Muhaimin, tapi saya bicara bahwa saat ini momentum yang digunakan, saat ini institusi yang melakukan penegakan hukum itu memang bermasalah. Ya, Mas Dito, tapi lazim tidak sih memanggil kembali pihak-pihak yang diduga terlibat setelah kasusnya dilakukan 11 tahun yang lalu? Ini pernah terjadi tidak ketika Anda masih menjadi penyidik di KPK? Pada prinsipnya, ketika kita melakukan proses pengembangan kasus, itu segala proses penyidikan dan lain-lain bisa dilakukan, segala upaya pro-justisia bisa dilakukan. Tapi kan suatu proses penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari konteks siapa yang melakukan. Jadi sekali lagi, ini menjadi sangat tidak lazim, selain soal karena masalah waktu, adalah ketika kita melihat bahwa proses ini dipimpin oleh komisioner yang saat ini memiliki catatan dan rekam jejak yang bermasalah. Nah, itu yang menjadi poin penting saya pikir yang harus kita lihat dalam melihat proses ini secara lebih objektif. Ya, karena publik bertanya-tanya, Mas Dito, ini karena kasusnya 11 tahun begitu ya baru dipanggil sekarang, ini ada pertanyaan dari publik, KPK kemana aja begitu, sudah belasan tahun. Kenapa kemudian baru memanggil sekarang? Tanggapan Anda, Mas Dito? Iya, tanggapan saya seperti saya ungkapkan tadi bahwa ini bukan hanya soal rentang waktunya saja, Mas. Tetapi ini juga soal siapa yang melakukan proses penegakan hukum. Jadi ketika yang melakukan proses penegakan hukum memiliki cacat integritas, maka ini yang menjadi catatan penting yang perlu kita lihat. Karena sebetulnya kalau KPK mau betul-betul melakukan proses penegakan hukum, maka proses ini hanya tidak boleh dilakukan terhadap Muhaimin Iskandar saja, tetapi dilakukan juga kepada capres dan cawapres lain yang memiliki proses soalan hukum. Dan akan lebih fair ketika seluruh proses ini dilakukan pasca selesainya proses pemilu. Karena publik tidak bisa melihat ini terlepas dari faktor-faktor kinerja KPK yang ada selama ini dan juga adanya perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK selama 1 tahun. Kan publik menebak ada apa agenda terkait dengan perpanjangan masa pimpinan jabatan KPK 1 tahun ini yang akan terjadi. Mas Dito, menurut Anda, keterangan apa yang bisa didapat dengan bertanya kepada saksi tentang peristiwa yang berlangsung 11 tahun yang lalu gitu? Ya, ketika kita ingin menebak apa yang sedang digali oleh penyidik KPK dalam proses pemeriksaan ini, maka kita tidak bisa lepaskan
apakah memang ini satu proses penegakan hukum yang betul-betul dilakukan secara murni atau ada potensi ada kaitan politis dalam proses ini. Nah, ketika kita melihat adanya kecurigaan seperti itu, maka kita tidak akan lagi bisa menganggap bahwa berbagai pertanyaan dan informasi yang digali dari saksi yang setelah menjabat 11 tahun yang lalu itu merupakan suatu keterangan yang relevan. Karena proses penegakan hukum ini dilakukan dalam konteks dan proses yang memiliki catatan. Seperti itu. Mas Dito, Komisioner KPK kan tidak cuma satu ya. Apakah mungkin sebuah kasus ini dimainkan demi memenuhi kepentingan salah satu pihak? Apakah komisioner ini tidak saling mengawasi kalau misalnya memang ada unsur politik begitu dalam memanggil kembali Muhaimin Iskandar atas kasus yang sudah belasan tahun lamanya? Ya, saya bicara secara faktual, Mas Kevin, bahwa selama proses ini kita menemukan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh KPK itu sangat kental dipengaruhi oleh satu atau dua orang komisioner yang ada di KPK. Dan kita bisa melihat bahwa tidak ada upaya atau resistensi yang dilakukan oleh komisioner lain, bahkan ketika komisioner-komisioner tersebut memiliki persoalan yang sangat serius. Jadi kalau kita bisa lihat, inilah yang menimbulkan suatu kecurigaan publik. Jadi kalau memang kita ingin melihat suatu proses penegakan hukum itu dilakukan secara lurus, maka yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus bisa meyakinkan bahwa KPK dipimpin oleh komisioner yang independen dan bebas dari kepentingan apapun. Yang kedua, yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa proses penegakan hukum dapat dilakukan dengan menjauhkan sejauh mungkin dari kecurigaan publik terkait adanya intervensi dalam proses demokrasi yang saat ini sedang terjadi. Terakhir Mas Dito, kalau di masa depan kemudian kasus ini tidak terbukti begitu masuk ke ruang pengadilan begitu, apakah ini bisa membuktikan bahwa sebetulnya memang kasus ini kental dengan syarat kepentingan politik? Kalau sampai di masa yang akan datang, kasus ini tidak diproses dalam proses pengadilan, publik wajar ketika bertanya tendensi dari pemanggilan tersebut tujuannya apa. Dan ketika itu yang ditanyakan, KPK harus secara transparan dan akuntabel menjelaskan. Dan dalam suatu proses yang komprehensif, bahwa memang proses penegakan hukum ini dilakukan untuk sebetul-betulnya melakukan proses penegakan hukum yang menyasar pada pembongkaran kasus korupsi yang besar. Jadi saya melihatnya seperti itu. Baik, Mas Dito, terima kasih sudah bergabung bersama kami di program Metro hari ini. Selamat sore, Mas Dito. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.